Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiratul kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama jaa fi hikayati Thabit al-Banani, sebagaimana datang dari kisahnya Thabit al-Banani rahmatullahi alaihi, innahu kana yazuru maqabir kulla lailatil jum'ah. Sesungguhnya Thabit al-Banani ini berziarah ke kuburan setiap malam Jumat. Wa kana yunaji rabbahu ila subhi, dan beliau bermunajat pada Allah sampai subuh. Jadi ziarahnya malam Jumat ke kuburan, dan ziarahnya dari malam sampai subuh. Jadi bermalam di kuburan. Wa kana fil munajati, dan ketika dalam munajat tersebut, fatan asa, kemudian beliau ngantuk dan tidur. Wara'a fil manami, dan dia melihat dalam tidurnya, ana ahlal kubur kulluhum kharaju min kuburihim bi ahsana thiyabi wa abyadul wujuh. Beliau melihat dalam mimpi tersebut bahwasanya penghuni kubur tersebut semuanya keluar dari kuburan dengan menggunakan baju yang paling bagus, wa abyadul wujuh, dan wajah yang cerah, wajah yang bersinar. Faja'a kulli wahidin minhum ma'idatan min alwani ta'am, dan datanglah bagi setiap ahli kubur tersebut meja makan yang di atasnya berbagai macam makanan. Wa kana bainahum, dan di antara mereka ada syabun, ada seorang pemuda, musfiral wajhi, yang pucat wajahnya, mughbira sya'ri, yang acak-acakan rambutnya, mahsunul qalbi, yang sedih hatinya, khuliqat thiyabi, yang bajunya robek-robek, mankusur ra'si, yang tertunduk kepalanya, madmu'ul aini, dan berlinang air mata, walam ya'ti lahu ma'idatun, dan tidak datang di pada kubur tersebut meja makan. Wa ahli kubur raja'u ila kuburihim farihina masurina, dan semua ahli kubur setelah menyantap hidangan tadi kembali kuburannya farihina, dengan gembira dan bahagia. Wa raja'a hadza syab aisan kaiban magmuman, dan pemuda tersebut pulang ke kuburannya dengan putus asa dan menyedihkan. Fasalahu Thabit an halihi, maka bertanyalah Thabit tentang keadaan pemuda tersebut. Wa qala, dan pemuda tersebut menjawab, ya fata, man anta bain haula'i. Thabit bertanya kepada pemuda yang tadi, arwahnya ya, ruhnya pemuda yang tadi bertanya, wahai pemuda, man anta, siapa kamu di antara mereka semua? Wahum wajadul ma'idata, dan mereka semua mendapatkan hidangan. Waraja'u masurina, dan mereka semua kembali dengan bahagia dan dengan gembira. Walam ya'ti laka ma'idatun, dan kamu tidak mendapatkan hidangan. Warja'at aisan minal ma'idati, dan pulang dalam keadaan putus asa. Wa anta makmumun mahzunun, dan kamu sedih. Faqala, maka pemuda tadi menjawab, ya imam al-muslimin, wahai imamnya orang muslim, inni gharibun bainahum, sesungguhnya saya ini orang pemuda yang meninggal asing di antara mereka, bukan penduduk asli di situ. Jadi meninggal orang asing. Laisa li dzakirun bil ihsan wa du'a, saya tidak punya orang yang menyebutkan kebaikan saya
wa du'a, dan tidak ada mendoakan saya. Walakum, dan mereka semua, awladun wa aqriba'u wa asyaira, kulluhum yadhkurunahum bidu'a wal ihsan. Dan mereka semua memiliki anak-anak dan kerabat dan teman-teman satu kampungnya. Kulluhum yadhkurunahum, semuanya menyebutkan kebaikannya dengan doa wal ihsan, was shadaqah, dan shadaqah, fi kulli lailatul jum'ah, setiap malam Jumat. Yasilu minhum al khairat wa thawab wa shadaqat ilaihim, setiap malam Jumat sampai kepada mereka, sampai dari mereka kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala sedekah kepada penghuni kubur tersebut. Wa kuntu rajulan hajan, dan saya dulu adalah laki-laki yang pergi haji. Wa kanat li walidatun, bersama ibu saya. Fa'azamna ilal haji, maka kami berdua berangkat haji. Falamma dakhalna fi hadzal misri jara alayya hukmullah, ketika sampai kampung ini berlakulah hukum Allah untuk saya, bahwasanya Allah mencabut nyawa saya di kampung sini dan ibu saya masih hidup. Wa dafatni walidati fi hadhil maqabir, dan ibu saya menguburkan saya di tempat ini. Wa zawajat nafsaha min rajulin wa nasitani wa nasiyatni, dan setelah menguburkan saya, kata pemuda tadi, ibu saya menikah lagi dengan seorang laki-laki. Wa nasiyat wa inni ayisun magmumun fi kulli waqtin wa hinin, dan saya sungguh sangat putus asa dan menyedihkan setiap waktu dan masa. Faqala, maka berkata Thabit, ya fata, akhbirni an mawdi'i walidatiki walidatuka, wahai pemuda, kabarkan saya, kasih tahu saya di mana tempat ibu kamu. Fakhbaruha anka wa an halika, maka saya akan mengabari ibu kamu tentang keadaan kamu di kuburan ini. Faqala, maka si pemuda tadi berkata, ya imam yang muslimin, hiya fi mahlati kaza wa fi dari kaza. Beliau, ibu saya berada di tempat itu dan di rumah yang itu. Fa akhbaruha, kemudian Thabit al-Banani memberitahukan, fa illam tasaddaqaha faqul laha inni fi jaybiki mi'ata mithqalin min fiddatin firatun min abihi. Kasih tahu ibu saya, kata si pemuda tadi, kalau belum bersedekah, katakan kepada ibu saya bahwasanya di sakunya ada 100 miskal dari perak, miratun sebagai warisan min abihi dari bapaknya, wa huwa haqquhu, dan itu hak si pemuda tadi. Tasaddaqu bihadhil alamah, maka sedekahkanlah dengan alamat ini. Falamma ata wa talaba walidatuhu fawajadaha faqaraha an waladiha wa anil masaqil allati fi jaybiha. Kemudian ketika Thabit al-Banani mencari ibunya dan ketemu, kemudian mengabarkan keadaan anaknya yang dalam kuburan dan tentang warisannya 100 miskal perak yang ada di saku ibunya, itu haknya si pemuda tadi, ceritakan untuk disedekahkan. Faghashiya alal mar'ati, ibunya tuh ketika mendengarkan itu ibunya pingsan. Falamma faqat salamat mi'ata mithqal ila yadi Thabit al-Banani, ketika siuman sadar, maka ibunya tadi menyerahkan 100 mithqal kepada Thabit al-Banani. Waqalat, dan berkata, waqaltuka an tatasaddaqa bihadhihi darahim li ajli ibni al-gharib, saya wakilkan kepada engkau 100 dirham ini
untuk engkau sedekahkan, dan pahalanya untuk anak saya yang terasing di sana. Faqadha Thabit wa tasaddaqa li ajlihi. Maka Thabit mensedekahkannya, diniatkan untuk si pemuda tadi. Falamma kana lailatul jum'ah wa dhahaba Thabit al-Banani li ziyaratil ikhwan. Maka ketika datang malam Jumat, beliau pergi untuk ziarah, mengunjungi makam saudara-saudaranya. Fana'isa, kemudian mengantuk. Fara'a kama ra'a fil awal. Kemudian dalam mimpinya berlihat sebagaimana ketika mimpi pertama tadi dia lihat. Wasyab, dan pemuda tadi bi ahsani thiyab, memakai pakaian yang sangat bagus. Wa basyasatil wajhi, dan wajahnya ceria. Wa masrurul qalbi, dan hatinya gembira. Faqala, dan berkata, ya imamal muslimin. Pemuda tadi berkata, rahimakallahu ta'ala kama rahimtani. Semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau menyayangi saya. Fabana annahuma yu'dhiyani fil qubur indal isa'ah wa yafrahani indal ihsan. Maka dengan kejadian tersebut, bahwasanya ahli kubur mendapatkan kesusahan, mendapatkan rasa sakit ketika disebutkan keburukan-keburukannya. Ketika kita berbuat buruk juga disebutkan keburukannya. Wa yafrahani, dan mereka juga gembira indal ihsan ketika kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Dan inilah dalil kenapa kita setiap malam Jumat yasinan, tahlilan, pahala yang dikirimkan kepada kubur, karena emang ternyata nyampe. Dan ini mimpinya mimpi orang soleh, bisa dijadikan bukan untuk dijadikan hujah, alasan, tapi dijadikan sebagai fadhil amal untuk kita beramal. Karena emang ada kisahnya di sini. Ahli kubur akan merasa tersiksa kalau kita sebutkan keburukan-keburukannya, dan akan merasa tersiksa kalau kita berbuat yang tidak, yang melanggar syariat Allah, dan akan gembira ketika kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Makanya ketika kita lagi ngobrol, membahas, menceritakan orang yang meninggal, cukup ceritakan yang baik-baiknya saja. Yang meninggal, kita beribadah saja mereka sudah senang. Apalagi kalau kita mendoakan, menyebutkan kebaikannya, mengirimi hadiah dengan sedekah dan lain-lainnya. Sampai zaman dulu itu ada ketika orang bangun rumah itu, ketika dulu nyampe masang genteng tuh Pak ya, itu ininya dipasangin bendera, terus ada merah putihnya, pisang di atas, yang matang semua di atas. Ternyata kemudian si pemilik rumahnya itu yang sanggup membangun rumah, dia sedekahkan, bagikan makanan ke tetangga-tangganya, ke tukangnya. Terus hubungannya apa dengan pisang di sana? Ternyata itu sesuai dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat yang Allah terima, yang Allah terima dari Allah, fahaddits, sebarkan. Ya ternyata karena membangun rumah itu satu prestasi yang besar, maka dikabarkanlah semuanya. Nih saya bisa bangun rumah dengan izin Allah. Ini sedekah saya. Lalu kenapa ada pisang gantung-gantung di sana? Tukangnya supaya orang wudhu nanti tumpang wudhu. Tinggal petik di atas saja. Rupanya filosofi itu, maksud dan tujuan itu tidak terserap kepada generasi sekarang. Akhirnya generasi sekarang pikirnya ini buat buah kanu, ini buat buah. Bukan, padahal sih buat yang tukang manjat di atas, kalau lapar tinggal makan. Pikirannya jadi begitu. Itu dia yang salah. Itu enggak ada zaman Rasul, bukan enggak ada. Ternyata dibuat seperti itu sebagai menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Sebagai kiasnya. Nah ini juga subhanallah. Jadi setiap malam Jumat ahli kubur nongol. Bukan pulang ke rumah ya. Nunggu di sana kiriman kita. Doa, pahala Fatihah, pahala tahlilan, jadi nggak datangnya ke rumah enggak ya Pak?
Enggak, yang datang kalau emang nemu ketemu di rumah berarti itu korinnya, bukan yang udah meninggal. Ih, bapak saya pulang ke rumah, bukan bapak kamu. Korin namanya, jinnya. Karena setiap manusia lahir Allah sudah dikirimi sama iblis korin, jin. Makanya kelakuannya, tingkah lakunya persis sama kita, karena emang dari kecil nemenin kita. Hanya Nabi Muhammad saja yang bisa mengislamkan korinnya. Kalau kita nggak bisa. Nah, jinnya jin kafir. Nah, kata orang Jawa sih bilangnya sedulur kembar ya. Karena dikirim dari lahir. Tahu kita pakai alfa, jadi ada dukun, ada orang, oh, kamu dari sini habis ke sana ya. Dia tahu kondisi kita, habis ngapain. Dia bukan nanya ke kita, nanya ke siapa? Sama korin tadi, korinnya cerita. Makanya tuh ada Habib siapa menceritakan yang namanya wali dengan dukun beda tipis. Beda tipis. Dukun dengan wali beda tipis. Kalau wali, dia tidak tahu keramatnya apa, dia tidak tahu kesaktiannya apa. Yang tahu jamaah yang sekitarnya. Kalau dukun dia tahu. Kalau wali demen dengan keramatnya, suka dengan kesaktiannya, Allah cabut kewaliannya, nggak jadi wali lagi. Kalau dukun hebatnya karena banyak perewangannya itu, jin-jin yang bantuinnya, usianya habis itu, usianya habis itu. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya ahli kubur ketika malam Jumat nungguin. Kalau sudah dikirimin, maka diibaratkan di sana disediakan meja makan. Setiap ahli kubur ada meja makannya dengan berbagai macam makanan. Menggunakan pakaian yang bagus, kemudian wajahnya berseri. Ketika sudah mendapatkan itu balik lagi dengan keadaan gembira. Ketika orang sudah meninggal itu, kalau yang meninggal bapaknya, maka sudah hak si mayit sudah dipenuhi, sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dimakamkan, hutang-hutangnya dilunasi. Kemudian kalau ada warisan belum dibagi, sampai wasiatnya dijalankan dulu. Barangkali bapak ketika meninggal punya wasiat, ini toko yang sana jangan dibagi, tapi untuk adik kamu yang paling bontot. Berarti itu dulu, tapi dihitung dulu Pak. Ketika membagi warisan hitung dulu. Wasiat itu tidak boleh sepertiga besarnya dari warisan, nggak boleh. Kalau memang ternyata lebih besar, maka nggak boleh. Udah jadikan semua warisan, wasiatnya nggak boleh dilaksanakan. Kita akhiri dengan doa satu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.